اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, qabla an nastamirra dirasatana fi hadhihi al-laila asy-syarifah aqra lakum awwalan kashfal hudur faman nu'iya ismuhu falyakul hadir aw man nu'iya ismuha faltakul hadirah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'du. A'izzai at-tullab wa talibat di hadzal ma'had di hadzal markaz al-lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-fursah as-saminah nahnu sanastamiru dirasatana khasatan fi hadhihi al-madah asy-syarifah madah fi ilmi sarfi. Baik. Kemarin kita sudah membahas pembagian isim berdasarkan naum ya, berdasarkan jenisnya, yaitu ada mudzakkar kemudian ada muannas gitu ya. Dan kemarin kita sudah menyinggung ciri dari muannas gitu ya. Ciri dari mudzakkar apa? Gitu ya. Ciri dari mudzakkar itu simpel, tidak dimasuki ciri muannas. Adapun ciri muannas itu ada 3. Yang pertama, yang paling masyhur atau yang paling sering digunakan itu ta ini satu ta marbutah ya, ta marbutah, taun marbutatun. Nah, dan kita sudah membahas beberapa poin kemarin yang terkait dengan ta'ut ta'nits atau di sini disebutnya ta marbutah ya, disebut juga ta marbutah. Baik. Kita akan lanjut ke poin dal ya. Kemarin sudah poin jim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala hunaka asma'un yadullu mudzakkaruha ala ismi jinsin. Hunaka asma'un, ada beberapa isim yadullu mudzakkaruha, yang mudzakarnya menunjukkan ala ismin pada isim, alasmi jinsin pada isim jenis. Mithlu hammamin, seperti lafaz hammam, hammam. Ini enggak pakai ini ya, enggak pakai tasdid, hammamun ya, hammamun. Wa dajajin, kemudian lafaz dajaj. Wa baqarin, dan lafaz baqar. Wa jaradin, dan lafaz jarad. Wa burtuqalin, kemudian lafaz burtuqal. Wa bitih, ini anak nemu 2 versi, ada bitih, ada batih. Cuman keduanya toknya di tasdid ya, bitih kemudian batih. Wa sakhrin. Baik. Nah, di poin dal ini akan menjelaskan beberapa isim yang mudzakarnya itu dia menunjukkan kepada isim jenis. Isim jenis itu apa? Isim yang menunjukkan satu jenis tertentu atau menunjukkan satu kelompok. Nah, kalau misalnya sesuatu disebut jenis atau sesuatu disebut dengan kelompok, itu pasti ada anggota-anggotanya, individu-individunya. Betul ya? Betul. Contohnya misalnya di sini ada hamam. Hamam itu apa artinya? Merpati. Nah, karena hamam ini dia termasuk isim jenis, ya semua jenis merpati dia disebutnya hamamun. Gitu ya, semua jenis merpati dia disebut hamam. Merpati apakah banyak jenisnya? Banyak ya, ada merpati yang dipakai untuk dipotong mungkin ya, dijadikan makanan
ada ya? Ada gak? Ada merpati yang suka dijadikan lomba balap? Ada ya? Dan jenis-jenis merpati yang lainnya. Kemudian dajjaj, ayam, bakor. Bakor itu apa? Sapi. Nah gitu, bakor itu sapi ya. Kita sepakati bakor itu sapi, baik itu jantan ataupun betina, itu tetap bakor. Semua jenis sapi dia bahasa Arabnya bakor. Gitu ya, karena dia isim jenis. Kemudian jarod, apa itu jarod? Bahasa Sundanya masih mut ya, jarod itu. Bahasa kitanya apa bahasa Indonesia? Belalang. Gitu ya. Jarodun itu belalang. Kemudian burtukol, jeruk ya. Semua jenis jeruk itu bahasa Arabnya burtukol. Kemudian bitih atau batih itu semangka. Semua jenis semangka bahasa Arabnya batih. Kemudian sokhrun, batu. Semua jenis batu dari mulai yang batu besar, batu kecil dan sebagainya itu bahasa Arabnya adalah sokhrun. Nah di sini catatannya wa idza udifat, ketika dimasuki ta'un marbutatun oleh tak marbutah ila hadhil asma, pada isim-isim tersebut, dalat maka menunjukkan ala wahidin, menunjukkan satu untuk muzakkar, au wahidatin atau satu untuk muannas, min hadzal jinsi, dari jenis tersebut. Nah, jadi ini tidak menunjukkan muannas tapi menunjukkan satuan. Mau satuannya itu muzakkar ataupun muannas, yang penting itu satuan. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kan hamamun itu untuk semua jenis merpati. Nah, ketika ditambahi tak marbutoh menjadi hamamatun, itu artinya menjadi satu merpati. Gitu ya. Kalau tadi hamamun itu secara umum semua jenis merpati, bahasa Arabnya adalah hamamun. Tapi kalau ditambahi tak marbutoh itu bukan berarti merpatinya menjadi merpati betina, bukan. Tapi hamamatun itu satu merpati, dan hamamatun ini menunjukkan untuk muzakkar ataupun muannas. Fahim ya? Jadi itu yang dimaksud dengan dalat ala wahidin aw wahidatin. Dia menunjukkan satuan ya, satu itu mau untuk muzakkar, aw wahidatin untuk satu untuk muannas, min hadzal jinsi, dari jenis tersebut. Yastawi fihi, nah ini kan diperjelas lagi, yastawi fihi sama saja untuk lafaz tersebut al mudzakkaru, baik itu muzakkar, wal muannasu maupun muannas, bin nisbati lil hayawanat, terutama untuk hewan ya, terutama dikhususkan untuk hewan. Nah, soalnya kan kalau burtukol mustahil kita menyebut jeruk laki-laki, jeruk perempuan, nggak ada ya. Meskipun sebetulnya ada yang sebagian menyebutkan ya, ada jenis jeruk laki-laki dan jenis jeruk perempuan, ada ya kalau nggak salah. Nah, cuman kan lagi-lagi tanaman itu tidak berjenis kelamin. Yang berjenis kelamin di ilmu nahwu kita sepakati itu hayawan atau nas ya, manusia atau hewan. Tumbuhan itu tidak termasuk. Nah gitu. Jadi tadi hamamun itu ya dia semua jenis merpati itu di bahasa Arabnya hamamun. Ketika ditambahi tak marbutoh tidak berubah menjadi merpati betina, tapi yaitu satu merpati, baik itu untuk muzakkar atau untuk muannas. Itu ya. Nah di sini dikasih contoh, diperjelas lagi, mithlu hamamatin, hamamah itu satu merpati, wadajajatin satu ayam. Mau ayamnya laki-laki ataupun laki-laki jantan ya, mau ayamnya jantan ataupun betina itu dajajah. Nah kemudian ini wa baqaratin, lafad baqarah. Baqarah itu satu ekor sapi. Jadi itu yutlaku ala dzakari wal unsa, yutlaku ala dzukur wal inas. Nah makanya kan itu kalau tidak salah pernah disinggung juga sama Gus Baha ya, sama Ustadz Adi kalau nggak salah, sama Gus Baha, seingat anak. Itu pernah disinggung sama beliau bahwasanya itu tidak menjadi hal yang penting bagi kita mengetahui itu apakah mudzakkar atau muannas. Itu ya. Yang penting ya Baqarah itu dalam ayat setelah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Baqarah, yaitu menjelaskan tentang sapi, dan itu tidak menjadi kepentingan mau itu sapinya laki-laki ataupun sapinya perempuan, mau itu jantan maupun itu betina. Gitu ya. Nah, ini ada keterangannya. Jadi Baqaratun itu
Tidak saklek kita terjemahkan sapi betina, ternyata boleh-boleh saja bakorotun itu sapi jantan juga, gitu ya. Bakorun itu semua jenis sapi ya diarabkannya menjadi bakorun. Bakorotun itu satu sapi, mau itu mudzakar jantan ataupun muannas ya, betinanya. Baik. Wa jaradatin dan jarodah. Jarodah itu ya tadi satu belalang. Wa burtuqalatin satu jeruk. Wa batikhatin atau bintikhatin satu semangka. Wa sokhratin dan satuan batu ya, satu batu. Baik. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Hadza wa ghalibama, hal ini wa ghalibama dan pada umumnya yakunu jam'u hadhil asma, jama' dari isim-isim tersebut huwa nafsu ismil jinsi, huwa nafsu ismil jinsi, yaitu isim jenis tersebut, isim jenis tersebut, gitu ya, maksudnya sama dengan yang tadi isim jenisnya. Fanaqulu, maka boleh kita mengungkapkan al-hamamu, hamam itu jinsu tairin, jenis, salah satu jenis burung. Wahiduhu, satuannya hamamatun, satu jenis burung itu, satu jenis burung merpati itu lapad hamamatun, bahasa Arabnya hamamatun. Yaqa'u ala dzakari wal unsa, yaqa'u boleh ala dzakari dinisbatkan untuk muzakkar, wal unsa atau unsa, ala dzakar untuk jantan, wal unsa dan betina. Wa jam'uhu dan jama' dari hamamun, wa jam'uhu dan jama' dari hamamatun itu hamamun. Nah gitu ya. Jadi isim jenis dengan jamanya sama, lapadnya sama, gitu ya. Paham ya? Paham. Kemudian contoh yang lainnya at-tufahu, ya tufah itu apa artinya? Apel ya, at-tufah, apel. Nau'un minas samari, yaitu salah satu jenis dari buah-buahan. Wahiduhu, satuannya tufahatun, lafad tufahatun. Nah, tufahatun itu satu apel. Wajamuhu dan jama' dari tufahatun itu tufahun, lafad tufahun. Sama kan? Sama. Nah ini kalau antum baca di literatur lain, salah satunya ada di Jami'ud Durus, itu ada sebutannya. Sebutannya itu isim jenis jama'. Pernah dengar? Baru sekarang. Nah itu ya, namanya isim jenis jama'. Nah kalau antum melihat di Jami'ud Durus, itu setelah membahas jama' yang masyhur di kita, yaitu jama' mudzakkar salim, kemudian jama' muannats salim, kemudian ada jama' taksir. Nah di bawah setelah itu Syekh Mustafa Al-Ghulayaini menambahkan ada dua lagi, ada isim jenis. Isim jenisnya itu dibagi lagi, isim jenis jama' dan isim jenis ifrad. Kemudian selanjutnya ada isim jama', gitu ya. Dan itu ada ternyata. Bahkan Anda dulu pernah berencana untuk mengumpulkan isim jenis jama' ini, cuman belum kesampaian ya, belum kesampaian. Jadi isim jenis jama' itu definisi lainnya yaitu isim yang antara mufrad dengan jamanya dibedakan dengan tak marbutoh, gitu ya. Isim yang antara mufrad dengan jamanya itu hanya dibedakan dengan tak marbutoh, gitu. Contohnya ya ini, tufahun itu banyak apel, tufahatun satu apel, satu buah, satu biji. Kemudian inabun itu inabatun itu satu butir anggur. Inabun itu banyak anggur, banyaknya itu ya serantu, yaitu inabun. Antum kalau misalnya menyebut akal tuh inabatan, berarti yang antum makan itu hanya satu butir. Tapi kalau antum bilang akal tuh inaban, itu bisa jadi yang antum makan itu satu rantai atau dua rantai dan sebagainya, gitu ya. Nah itu disebutnya isim jenis jama'. Contoh lainnya arabiyun, itu jamanya arabun. Nah ini pun sama, ini pun juga disebut isim jenis jama'. Jadi isim jenis jama' itu ada dua klasifikasi. Yang pertama yang membedakan antara mufrad dengan jamanya itu dengan tak marbutoh. Ada juga dengan yang membuang ya nisbat.
gitu ya. Arabiyun, Arabun, Misriyun, Misru, gitu ya. Arabiyun, Arab, gitu ya. Tapi itu tidak ini ya, tidak semuanya. Ada aja Indonesiun jadi Indonesiun jadi Indonesiuna ya, bukan jadi Indonesiu. Nah, jadi itu tidak semuanya. Itu antum boleh nanti lihat lebih jelasnya di Jami'ud Durus ya, di bab yang menjelaskan tentang jamaah, gitu ya. Baik. Nah, itu. Cuman di sini disinggungnya di pembahasan mudzakkar dan muannas. Nah, itu kita sudah beres. Ciri yang pertama terkait ta marbutoh atau ta ta'nits. Yang kedua, ciri yang kedua untuk muannas itu atau ciri ta'nis, alamat ta'nis itu ada alifut ta'nisi al-maksuratu. Alifut ta'nisi al-maksuratu, alif ta'nis maksurah. Baik. Nah, ini alif ta'nis maksurah dengan alif ta'nis mamdudah sedikit dulu pernah kita bahas di bab pertama ya. Al-ismu bin nazari ila binyatihi. Di sana ada isim maksur, ada isim mankus, ada isim mamdud, ada isim sahih, gitu ya. Nah, itu yang tadi tiga setelah sebelumnya disebutkan itu isim ghair sahih, kemudian ada isim sahih ya. Baik. Nah, di sini alifut ta'nis al-maksurah. Kalau nggak pakai ini kedengeran nggak? Kedengeran ya. Yang kedua alifut ta'nisi al-maksuratu, alif ta'nis maksurah. Takunul aliful maksuratu, alif maksurah menjadi alamatan ciri lit ta'nisi bagi muannas fil halat al-atiyah pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama muannatsus sifat, muannasnya sifat, allati mudzakkaruha yang mudzakarnya ala wazni fa'lan mengikuti wazan fa'lan, wa muannatsuha fa'la dan muannasnya itu mengikuti wazan fa'la. Nah, yang pertama alif maksurah itu bisa menjadi ciri untuk muannas ketika dia masuk pada muannas dari sifat ya, muannas sifat yang mana mudzakarnya itu mengikuti wazan fa'lan. Itu ya. Mudzakarnya fa'lan, muannasnya fa'la. Contohnya apa? Contohnya atsyan. Atsyan itu seseorang yang haus, seorang laki-laki yang haus. Kalau seorang perempuan yang haus itu bukan atisyatun. Laki-laki yang haus bukan atisyun, tapi atsyan. Perempuan yang haus itu atsya. Nah, gitu ya, atsya. Nah, atsya ini dia mengikuti wazan fa'la dari yang mudzakarnya mengikuti wazan fa'lan. Atsyan fa'lan. Itu kan sama ya wazannya. Kemudian atsya fa'la. Taib. Nah, atsya ini dia alif maksurah yang menjadi ciri ta'nis. Taib. Kemudian jau'an. Nah, jau'an itu lapar. Jadi bukan jai'un ya. Bukan anak jai'un, tapi anak jau'an. Kalau untuk laki-laki, anak jau'an. Kalau untuk perempuan anak jau'an. Anak jau'an. Saya lapar. Gitu ya. Kemudian kaslan. Huwa kaslan. Dia malas, pemalas, kaslan. Kalau untuk perempuan hiya kasla, gitu ya, hiya kasla. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang poin ba-nya muannatsu ismit tafdil. Muannatsu ismit tafdil, muannasnya isim tafdil. Alladzi mudzakkaruhu yang mudzakarnya ala wazni af'al, mengikuti wazan af'al. Wa muannatsuhu fu'la dan muannasnya mengikuti wazan fu'la. Contohnya akbaru, kabirun besar, akbar paling besar. Akbar itu untuk mudzakkar, untuk muannasnya kubro. Makanya ada sebutan kiamat kubro. Kenapa enggak kiamat akbar? Karena kiamat muannas. Nah, kubro itu mensifati kiamat yang muannas. Gitu ya, paham ya? Kubro. Kemudian a'zam, uzma. Akbar itu paling besar untuk laki-laki, kubro itu untuk muannasnya. A'zam itu paling mulia untuk mudzakkar, uzma itu paling mulia untuk muannas. Kemudian asghar, sugro. Ini pun sama ya, kiamat sugro. Asghar paling kecil itu untuk mudzakkar, sugro itu paling kecil untuk muannasnya. Kemudian a'la paling tinggi. Ulia paling tinggi juga, a'la untuk mudzakkar, ulia untuk muannas. Kemudian afdal
paling utama. Afdal, paling istimewa, bisa juga ya. Afdalu paling paling utama atau paling istimewa untuk muzakkar. Kemudian fudla paling istimewa untuk muannas. Nah, makanya antum ketika disebut jamilah jangan dulu tersipu malu. Gitu ya. Karena jamilah itu cantik saja. Takutnya bilang ke antum jamilah, bilang ke perempuan lain jumlah. Gitu ya. Betul ya? Betul. Jumlah itu kan paling cantik. Kita kalau misalnya nyebut kamu ganteng, tapi kalau misalnya nyebut kamu paling ganteng, ada gak yang lebih ganteng dari orang yang disebut paling ganteng? Gak ada, karena kan sudah disebut paling. Kalau sesuatu sudah disebut paling, berarti yang lainnya sudah ada di bawahnya, gitu ya. Nah, makanya jangan dulu jangan dulu baper ketika ada yang manggil ukhti, anti, jamilah. Nah, bisa jadi dia ngomong gitu pun ke orang lain ngomong gitu, ke orang itu ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah anti jumlah, kamu itu paling cantik, itu baru boleh baper ya, boleh tersipu. Karena ya menganggap antum itu anti itu paling cantik di antara yang lain. Baik. Nah, itu dia poin ba. Kemudian poin jim al-masadir al-muntahiyatu bi alifin maksuratin. Nah, masdar-masdar yang diakhiri oleh alif maksurah. Nah, contohnya ada da'wan, najwan, kemudian zikron, kemudian busyran, kemudian fatwan. Nah, ini semua merupakan masdar ya. Semua ini merupakan masdar yang mana diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Ya, najwa ya, najwa. Baik. Kemudian yang poin dal itu ada al-asma'u awis sifat. Al-asma isim-isim awis sifat atau sifat al-muntahiyatu yang diakhiri bi alifit ta'nisil maksurati oleh alif ta'nis maksurah bi tabi'ati tarkibiha. Nah, kemarin kita sudah mendengar istilah tabi'ati tarkibiha. Maksudnya apa? Maksudnya sudah dari sananya ada alif ta'nisnya, sudah ada alif ta'nis maksurahnya. Dalam artian tidak seperti yang poin ba dan poin alif yang merupakan perubahan dari bentuk mudzakarnya. Gitu ya. Nah, kalau ini mah yang poin dalma memang dari sananya sudah ada alif ta'nis maksurahnya. Ya, bi tabi'ati tarkibiha, sesuai tabiat tarkibnya. Sudah dari sananya. Contohnya untha. Untha ini bukan dari unthun untuk mudzakkar, unsa untuk muannas, bukan ya. Memang sudah dari sananya unsa itu ada alif ta'nis maksurahnya. Gitu ya. Kemudian ada af'a. Kemarin af'a apa? Ada yang masih ingat? Ular. Ularnya ular betina. Kemudian hubla. Apa arti hubla? Hubla. Hubla. Apa? Hubla itu kalau nggak salah seseorang yang hamil ya, perempuan yang hamil kalau nggak salah. Hubla bilba. Tapi nanti antum cek lagi ya hubla. Nah, hubla itu artinya apa? Baik, coba dicek. Betul gak? Hubla. Ana lupa lagi ya. Hubla. Coba dicek dulu sebentar ya. Iya, mengandung. Nah, sahih ya. Hubla itu perempuan yang mengandung. Ya, hamil ya, mengandung. Hubla, hamil atau mengandung, sahih. Nah, berarti ana tidak salah ya. Kemudian selanjutnya, hal ini wa fi ma adal halat al-madhkurah, dan selain dari al-halat al-madhkurah, keadaan-keadaan yang disebutkan barusan, fa innal asma, maka isim-isim awis sifat atau sifat al-muntahiyata yang diakhiri bi alifin maksuratin oleh alif maksurah la tu'tabaru, tidak dianggap muannatsatan sebagai muannas. Nah, itu jadi tadi 4 poin itu yang tadi disebutkan yang membolehkan atau yang menganggap alif ta'nis maksurah itu sebagai ciri muannas. Sisanya berarti tidak dianggap, gitu ya. Selain dari 4 keadaan tadi, meskipun ada alif ta'nis maksurahnya atau alif maksurahnya, itu tidak dianggap muannas. Ya, contohnya seperti Mustafa. Nah, kita tahu kan Mustafa itu salah satu sebutan untuk Nabi Muhammad ya. Ya, Mustafa. Ya, Mustafa itu orang terpilih. Gitu ya, Mustafa, sama dengan Mukhtar. Nah, ini ada alif ta'nis, ada alif maksurah ya, tapi tidak termasuk 4 keadaan yang disebutkan, maka dia bukan muannas. Kemudian mustabqa.
Mustabqon itu yang tersisa. Mutsanna atau matsna juga sama ya, matsna. Kemudian jarha itu yang terluka. Kemudian mardo itu yang sakit, gitu ya. Nah, itu tidak dianggap sebagai muannats. Kemudian yang ketiga, alifut ta'nitsil mamdudatu. Ciri ta'nis yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah. Ini pun sama, alif ini sudah disebutkan sedikit, disinggung di bab pertama ya. Baik. Takunul aliful mamdudatu alamatan. Takunul aliful mamdudatu, alif mamdudah menjadi alamatan ciri di ta'nisi untuk muannas fil halat al-atiyah, pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, muannatsus sifat, muannasnya sifat, allati mudzakkaruha, yang mudzakarnya ala wazni af'al, mengikuti wazan af'al. Wa muannatsuha fa'la'u, dan muannasnya mengikuti wazan fa'la'u. Contohnya ini hampir semua warna ya, hampir semua warna ini ikut ke ini. Hampir semua warna kan mengikuti wazan af'al. Betul ya? Ahmar, akhdar, aswad, kemudian abyad dan sebagainya. Sebagian besarnya. Dan muannasnya itu hampir semua yang mengikuti wazan af'al itu muannasnya itu fa'la'u ya, bukan fa'la yang alif maksurah tapi mamdudah, fa'la'u. Contohnya di sini ahmaru merah, muannasnya hamra'u. Nah, ini alif ta'nis. Hamra'u, ahmar ya, merah untuk mudzakkar, hamra merah untuk muannas. Kemudian akhdar khadra. Kemudian aswad sauda, abyad bayda, kemudian asfar safra, azraq zarqa dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada a'raju. Nah, ini masalah warna. A'raju itu timpang ya atau pincang. A'raju. Kemudian muannasnya arja. A'raju itu pincang untuk mudzakkar. Arja'u itu pincang untuk muannas. Kemudian a'ma itu buta untuk mudzakkar. Amya itu buta untuk muannas. Nah, gitu. Baik. Kemudian poin ba itu al asma'u awis sifat. Al asma'u isim awis sifat atau sifat. Al muntahiyatu yang diakhiri bi alif ta'nisil mamdudati, oleh alif ta'nis mamdudah, bi tabi'ati tarkibiha, sesuai tabiat tarkibnya ya, sudah dari sananya ada, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya sohra'u. Nah, sohra itu bukan dari sohrun menjadi sohra'u, bukan. Memang dari sananya sudah sohra'u. Apa arti sohra'u? Gurun Sahara atau padang pasir ya. Sohra'u padang pasir. Kemudian ada hasna'u. Nah, hasna'u itu bukan dari hasanun menjadi hasna'u, bukan. Memang dari sananya hasna. Nah, bahkan sering dipakai nama di kita ya, di Indonesia. Antum pernah mendengar atau punya teman barangkali yang namanya Hasna? Ada. Hasna itu perempuan tercantik ya, perempuan tercantik. Ya, perempuan cantik Hasna itu. Kemudian ada akroba'u. Nah, akroba'u itu kalajengking. Kemudian ada asyura'u. Asyura itu sebutan untuk tanggal 10 Muharram, gitu ya. Tanggal 10 Muharram itu disebutnya Asyura. Kemudian ada hirba. Nah, hirba itu toke atau bunglon. Nah, itu hirba, bahasa Arabnya hirba. Hadza, hal tersebut atau hal ini, wala tu'tabaru, dan tidak dianggap, al aliful mamdudatu, alif mamdudah, alamatan sebagai ciri, lit ta'nisi bagi muannas, idza kanat jika hamzatuha, hamzahnya asliyatan, berupa hamzah asliyah. Hamzah asliyah itu sudah dari sananya, atau misalnya memang sudah ada hamzahnya sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ibtidaun. Nah, ibtidaun itu kan dari fi'il ibtada'a. Sahih ya? Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan. Nah, hamzahnya itu hamzah asliyah, dari fi'ilnya ada hamzahnya. Itu ya, ibtada'a yabtadi'u ibtida'. Atau au munqalabatan, atau hamzahnya itu hasil perubahan, hasil pertukaran, an ya'in dari iya, au wawin atau dari waw. Nah, hamzah yang dia
hasil pertukaran, hasil perubahan dari wawu dan iya pun itu sama, tidak dianggap muannas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti binaun dan sofaun. Binaun itu kan dari bana yabni ya. Bana yabni binaan. Berarti hamzahnya itu hasil mungkolabah dari apa? Dari iya. Nah, kalau asalnya itu kan binayun. Sofa juga sama ya, dari sofiyun, sofa yasbi. Sofa artinya jernih ya, sofa, sofia. Sering ya ketemu sama nama Sofi. Gitu ya. Sofi itu sesuatu yang ya, Sofi, Sofia sama ya, sesuatu yang jernih, bersih ya. Sofaun juga dari sofayun. Nah, ini meskipun dia alif ta'nis mamdudah, alif mamdudah, ada mamdud ya, ada hamzah ujungnya. Alif, tapi di sini bukan alif ta'nis. Nah, itu alif mamdudah biasa saja. Gitu ya, tidak menjadi ciri untuk muannas. Karena dia mungkolabah. Au zaidatan lil jam'i, atau juga zaidatan yang merupakan tambahan, hamzahnya berupa hamzah tambahan lil jam'i untuk menunjukkan jama'. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti syu'ara. Nah, syairun seorang penyair. Syu'ara'u banyak penyair, para penyair. Udhama'u azimun seorang yang agung. Udhama'u orang-orang, banyak orang-orang yang agung atau mulia. Kemudian ada khulafa'u. Nah, ini jama dari apa khulafa? Khalifah. Khalifah, khulafa itu para khalifah. Nah, ini pun tidak termasuk alif ta'nis mamdudah, tidak termasuk alif ta'nis, alif yang menjadi ciri muannas. Nah, gitu ya. Baik. Malhuzatun, sedikit lagi ya, tanggung. Malhuzatun, catatan. Yang poin pertama, hunaka ba'du asma'in tadullu ala mudzakarin. Hunaka ba'du asma'in. Hunaka ada ba'du asma'in beberapa isim tadullu ala mudzakarin yang menunjukkan mudzakar. Lahiqoha alamatut ta'nis yang dimasuki alamatut ta'nis oleh ciri muannas. Ya, ciri ta'nis ya, ciri ta'nis. Tapi ini menunjukkan mudzakar, tapi ada ciri muannasnya. Contohnya apa? Contohnya Muawiyah. Muawiyah itu laki-laki perempuan? Laki-laki ya, siapa yang tidak tahu Muawiyah? Kemudian ada Hamzah, siapa yang tidak tahu Hamzah? Kemudian ada Thalhah, siapa yang tidak tahu Thalhah? Itu semua nama-nama untuk mudzakar, tapi ada ciri muannasnya. Itu ya, ada ciri muannas, itu tak marbutah. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya, wa hunaka asmaun, ada juga isim-isim tadullu ala muannasin yang menunjukkan muannas, walaysa biha, dan tidak ada di dalamnya alamatut ta'nisi, ciri muannas. Kalau tadi mah menunjukkan mudzakar ada ciri muannasnya, sekarang menunjukkan muannas tidak ada cirinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Zainab. Ya, Zainab ya, Zainab itu ya perempuan yang bernama Zainab. Kemudian Maryam, kemudian Hindun, kemudian Atan. Nah, yang mana nantinya disebut muannas hakiki. Atan, ya Atan. Atan itu kemarin apa? Atan apa Atan? Lupa lagi. Atan itu kan himar ya. Himar cuman untuk betina. Betul? Kemarin ya, betina apa? Keledai betina. Atan. Ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian ada udhunun. Ya, udhunun telinga, kemudian ardun bumi atau tanah, kemudian af'a ular betina, kemudian ada bi'run sumur, kemudian ada harbun perang. Peperangan itu dianggapnya muannas. Entah kenapa ya. Apakah ada hubungan antara perempuan dengan perang? Kemudian ada darun, darun itu rumah atau tempat tinggal. Kemudian ini bukan rajulun tapi rijlun, kaki ya, rijlun kaki. Kemudian rohimun, rahim, rahim yang ada di dalam perempuan. Kemudian ada fakhdun, itu paha. Kemudian kodamun, itu telapak kaki. Kaksun, gelas. Nah, kaksun itu kalau lebih detail lagi, gelas yang ada cangkirnya, gelas yang ada telinganya, kaksun. Kemudian ada kafun, telapak tangan. Kemudian ada nabun. Nabun itu gigi taring ya. Nabun, gigi taring. Kemudian ada narun, itu api. Dan yang terakhir ada yadun, itu tangan. Lebih detailnya lagi antum boleh buka yaitu yang dulu ana sebutkan, yaitu Al-Mujam Al-Mufassal fil Mudzakar wal Muannas, karya dari Dr. Emil Badi
Yakub. Di sana diterangkan secara jelas, disebutkan secara jelas mana lafaz-lafaz yang hanya untuk mudzakkar, mana lafaz-lafaz yang khusus untuk muannas, mana lafaz-lafaz yang bisa untuk mudzakkar bisa juga untuk muannas. Di sana sangat jelas. 500 halamanan ya. Antum boleh cari. Kemudian yang ketiga, wahunaka, ada juga asmaun isim-isim laisa biha, yang tidak ada di dalamnya alamatut ta'nitsi, ciri muannas. Wa yumkinu, dan memungkinkan antustamala, digunakan mudzakkaratan sebagai mudzakkar au muannasatan atau sebagai muannas. Nah, ada juga isim-isim yang tidak ada ciri muannasnya tapi boleh untuk mudzakkar, boleh juga untuk muannas. Nah, ini yang punya ganda ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya apa? Ibtun. Apa arti ibtun? Ketiak. Ibtun itu ketiak. Kemudian isba'un, jari ya, jari isba'. Kemudian sadyun, sadyun itu payudara. Kemudian ada halun, halun itu keadaan. Kemudian ada dir'un, dir'un itu baju besi. Selanjutnya ada sabilun, jalan. Sikinun, pisau. Silahun, senjata. Samaun, langit. Sukun, itu pasar. Kemudian torikun, jalan. Unukun, leher. Kabidun, hati atau liper. Kemudian ada matnun, matnun itu zahrun, punggung ya. Matnun itu punggung. Taib. Fanaqulu, maka kita boleh mengucapkan masalan sebagai contoh as-suqu ad-dawliyu. Nah, boleh as-suqu ad-dawliyu atau boleh juga as-suqu ad-dawliyah. Jadi boleh disifati dengan mudzakkar ad-dawliyu atau boleh juga disifati dengan muannas. Gitu ya, ad-dawliyah. Artinya apa? Pasar internasional. As-suq ad-dawli, pasar internasional. Kemudian ada hadzat tariq, boleh hadzat tariqu fasihun, jalan ini lebar, atau boleh juga hadhihi tariqu fasihatun, sama saja artinya jalan ini lebar, gitu ya. Kemudian ada as-sama'u azraqu, langit itu azraq, biru, atau boleh juga as-sama'u zarqa, langit itu berwarna biru, boleh ya. Nah, azraq itu yang tadi untuk mudzakkar, zarqa itu yang untuk muannas. Kemudian ada hadza sabili, ini adalah jalan saya. Boleh juga hadhihi sabili. Nah, hadhihi sabili. Nah, kalau dari referensi lain, teman-teman, isim itu dibagi dua ya, ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu dibagi lagi menjadi hakiki dan majazi. Nah, hakiki itu yang contohnya rajulun, asadun, gitu ya. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada mudzakkar, baik itu di kalangan hewan atau manusia ya. Nah, rajulun, asadun dan sebagainya. Ada juga yang majazi. Majazi itu contohnya seperti badrun, babun, gitu ya. Itu yang disebut kemarin, yang yaj'alu ba'duha bil ittifaq mudzakkar. Ada ya kemarin istilah itu ya. Taj'alul arabu ba'daha bil ittifaqi mudzakkaran. Karena orang Arab menganggap itu secara mufakat, mereka secara konvensi sebagai mudzakkar. Itu disebutnya mudzakkar majazi. Nah, kemudian muannas itu dibagi lagi menjadi 4. Ada lafzi, ada maknawi, ada hakiki, ada hakiki, ada maknawi. Ada majazi ya, ada majazi. Lafzi, maknawi, hakiki, majazi. Nah, ini ada catatan. Yang lafzi itu yang menunjukkan kepada muannas, yang menunjukkan kepada perempuan, mau ada cirinya ataupun tidak. Gitu ya, mau ada cirinya ataupun tidak. Yang lafzi itu yang menunjukkan muannas tapi ada cirinya. Mau dia secara maknanya menunjukkan laki-laki ataupun perempuan. Nah, gitu ya. Jadi muannas secara lafzi itu muannas secara lafadznya saja. Mau kenyataannya, artinya menunjukkan perempuan ataupun laki-laki, selagi dia ada cirinya, ciri yang tadi ada misalnya tak marbuthah dan sebagainya, maka dia disebutnya muannas lafzi. Contohnya seperti Fatimah, kemudian Zakaria, kemudian Tolha. Nah, Fatimah memang dia secara lafadznya muannas, secara maknanya pun dia muannas. Tapi Zakaria secara lafadznya, tapi secara maknanya Tolha secara lafadznya, tapi secara maknanya dia menunjukkan. Nah, kalau seperti itu dia disebutnya muannas lafzi.
Karena muannas itu secara lafadznya saja, muannas secara lafadz ya. Kemudian ada muannas maknawi. Nah, muannas maknawi itu dia contohnya seperti syamsun, kemudian contohnya seperti hindun. Nah, itu yang berarti yang tidak ada cirinya, tapi dia dianggap muannas. Yang tidak ada cirinya tapi dianggap muannas itu disebutnya muannas maknawi. Contohnya seperti tadi Su'ad, Hindun, kemudian Syamsun. Gitu ya. Kemudian ada muannas hakiki. Nah, muannas hakiki itu dia yang menunjukkan kepada perempuan baik dari secara lafadznya ataupun secara maknanya. Gitu ya. Contohnya di sini seperti imro'atun, kemudian gulamatun, kemudian naqotun, dan itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan. Gitu ya, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan. Itu dia muannasnya muannas hakiki. Dan terakhir ada muannas majazi. Muannas majazi itu dia hampir sama dengan muannas maknawi. Bedanya kalau muannas majazi itu tidak ada cakupan minan nas abil hayawan ya. Jadi muannas majazi itu lafaz-lafaz yang dianggap sebagai perempuan, Nah, contohnya seperti syamsun, darun, ainun, dan rijlun. Gitu ya. Kalau tadi muannas maknawi ada dari kalangan nas dan hayawannya ya. Seperti itu. Nah, itu dari referensi lain, dan barangkali antum mungkin sudah mempelajari itu. Ini hanya merujaah saja ya, biar lebih kuat lagi hafalannya. Baik. Itu saja barangkali teman-teman yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam ini. Kita akan melanjutkan di minggu depan insyaallah. Masih pembagian isim, cuman di minggu depan seputar atau ditinjaunya dari adad ya, dari bilangannya. Al-faslur rabi al-ismu bin nazari ila adadihi wallahu a'lam bissawab. Nah, tambil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.